Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Pemberdayaan Komunitas Ibu Rumah Tangga melalui Partisipasi Program CSR. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nabila Seprimasita, ada Zulul Safataviana, ada Afifah Fatwa, Tania Ramadanti, dan saya Muhammad Wirawan Dwi Saputra. Untuk pembahasannya ada 4. Yang pertama stigma, yang kedua keikutsertaan kegiatan lain, yang ketiga manfaat, dan yang keempat adalah pengembangan dan kesempatan. Oke, untuk pendahuluannya, perempuan dalam berkeluarga biasanya tidak jauh dari perannya dalam menjadi ibu rumah tangga. Kesempatan perempuan menjadi wanita karir sudah mulai terbuka pada masa ini, namun masih banyak perempuan yang memilih menikmati perannya sebagai ibu rumah tangga. Dalam KBBI, di mana ibu rumah tangga merupakan wanita yang mengatur penyelenggaraan berbagai macam pekerjaan rumah tangga. Istri atau ibu yang hanya mengurusi berbagai pekerjaan dalam rumah tangga atau tidak bekerja di kantor. Menjadi ibu rumah tangga tidak selalu merupakan pekerjaan yang mudah. Hal ini dikarenakan ibu rumah tangga memiliki tantangan tersendiri. Nah, salah satu tantangannya adalah adanya stigma negatif. Zaman atau kuno, dikarenakan zaman sekarang banyak wanita yang sudah tidak bekerja di ranah domestik. Dan juga kedua, ibu rumah tangga dianggap sebagai kelompok yang tidak mandiri dikarenakan mereka tidak bisa menghasilkan uang sendiri. Kemudian mereka karena tidak bisa menghasilkan uang sendiri, mereka dianggap memiliki banyak waktu senggang, terutama ibu rumah tangga yang anaknya sudah besar dan memiliki pembantu. Maka dari itu dibutuhkan untuk pemberlakuan pemberdayaan ibu rumah tangga. Selanjutnya, kemudian mengenai keikutsertaan IRT sebagai kegiatan alternatif lain. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan oleh IRT untuk melawan stigma yang disebutkan sebelumnya. Kemudian salah satunya yaitu mengikuti sebuah komunitas dengan harapan dapat memberdayakan skill IRT. Skill ini tentu berbeda. Misalnya seperti seorang IRT yang tidak mengikuti kegiatan apapun, tentu berbeda dengan seorang IRT yang aktif ke dalam komunitas, misalnya PKK. Kemudian pada saat IRT bergabung ke dalam komunitas, kegiatan yang dilakukan terasa lebih bermakna dengan rasa kebersamaan dan kekeluargaan, sehingga usaha yang dilakukan dapat bertahan lebih lama. Kemudian secara mayoritas biasanya IRT lebih tertarik dengan komunitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga IRT dapat merasakan dampaknya. Akan tetapi tetap menyesuaikan keterampilan dan pengetahuan anggotanya. Banyak komunitas yang terjun dalam dunia bisnis dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan akhirnya IRT dapat lebih produktif dan mandiri. Next slide. Yang selanjutnya adalah kebermanfaatan komunitas yang diikuti oleh IRT di lingkungan. Yang pertama tuh ada dapat mempercepat dan memperjelas kegiatan yang di dalam IRT. Dengan bergabungnya IRT dalam suatu komunitas dapat mempercepat dan memperjelas kegiatan yang didalami IRT. Misalnya, seorang IRT yang fokus pada gerakan olahraga atau hidup sehat tentu akan sangat berbeda jika gerakan yang dijalaninya dilakukan sendiri dibandingkan dengan yang dilakukan secara bersama-sama dalam suatu komunitas. Pasalnya, dengan bergabung dengan suatu komunitas, kegiatan yang dilakukan terasa lebih bermakna karena rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Hal ini membuat usaha yang dilakukan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, gerakan ibu-ibu dalam komunitas bisa dengan mudah dikembangkan lagi, seperti dengan menggelar kegiatan sosial atau sekaligus membangun bisnis bersama. Yang kedua tuh ada membuat ibu rumah tangga menjadi produktif dan mandiri. Dan yang ketiga, mampu mencarikan sifat individualistik di antara ibu rumah tangga, yang artinya di mana
tingginya intensitas pertemuan antar warga dalam pelaksanaan kegiatan maupun forum-forum pertemuan kelembagaan mampu mencairkan hubungan sosial di antara mereka sehingga sifat individualistik yang menjadi ciri masyarakat perkotaan atau lingkungannya tersebut menjadi tidak terlihat di sini. Dan yang keempat, membangun sebuah relasi yang lebih luas, menambah wawasan serta pengalaman. Oke, selanjutnya terdapat pengembangan komunitas oleh ibu rumah tangga, di mana bidang yang dekat dengan keseharian. Nah, pada hal ini tuh ibu rumah tangga tentunya akan lebih merasa tertarik apabila bergabung dengan komunitas yang dekat dengan kesehariannya mereka. Lalu yang kedua, mengambil kebutuhan harian dari ibu rumah tangga. Nah, di sini tuh dalam komunitas oleh ibu rumah tangga dapat diharapkan bisa mengambil sebuah manfaat bagi ibu-ibu rumah tangga yang mengikuti komunitas tersebut. Lalu yang ketiga, mengambil bidang keterampilan dan pengetahuan, di mana dalam bidang-bidang keterampilan dan pengetahuan ini contohnya seperti komunitas daur ulang sampah, komunitas kerajinan tangan, komunitas bisnis, dan produk-produk yang dihasilkan oleh ibu rumah tangga. Dengan bidang keterampilan dan pengetahuan ini diharapkan akan menjadikan ibu rumah tangga menjadi lebih produktif dan memiliki penghasilan yang mandiri. Next. Selanjutnya adalah CSR sebagai kesempatan dan hak komunitas ibu rumah tangga untuk mengembangkan komunitas. Yang pertama adalah tanggung jawab, yaitu penyelenggaraan CSR sebagai bentuk tanggung jawab dan dampak operasi perusahaan di lingkungannya. CSR atau Corporate Social Responsibility ini adalah program yang disediakan oleh perusahaan sebagai bentuk dari tanggung jawab akan dampak yang dihasilkan perusahaan tersebut terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Program-program dalam CSR ini tentu beragam seperti pengembangan UMKM, penyediaan koperasi simpan pinjam atau pemberian modal usaha serta penyuluhan penyuluhan program kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua adalah berkembang, yaitu komunitas ibu rumah tangga memiliki kemampuan untuk berkembang, di mana komunitas ibu rumah tangga yang telah berdiri ini ketika ia telah berhasil gitu menciptakan suatu inovasi produksi barang atau gerakan tertentu, diharapkan memiliki semangat untuk berkembang menuju ranah yang lebih luas lagi. Jadi komunitas diharapkan memiliki visi, misi, dan tujuan untuk terus mengupayakan diri berkembang dan dari berbagai kesempatan yang ada. Yang terakhir adalah pelayanan dan perkembangan. Komunitas sebagai stakeholder atau penerima hak pelayanan CSR dan komunitas ESR memanfaatkan CSR guna berkembang. Di sini maksudnya adalah kehadiran komunitas dalam kelompok masyarakat itu menjadikannya sebagai salah satu stakeholder atau penerima hak pelayanan program CSR yang telah disediakan perusahaan. Karenanya, komunitas ibu rumah tangga tadi ini diharapkan bisa melihat program CSR ini sebagai bentuk kesempatan yang besar untuk bisa dimanfaatkan dalam mengembangkan kualitas komunitasnya menjadi lebih baik lagi. Dengan cara ikut aktif dalam mengikuti program CSR yang disediakan, komunitas bisa mendapat kesempatan belajar dan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas lagi untuk mengembangkan komunitasnya. Dengan adanya hal ini, menandakan ada sebuah hubungan di mana komunitas masyarakat dan program CSR oleh perusahaan ini sebenarnya memiliki kebutuhan yang dapat dipenuhi satu sama lain. Dengan mengikuti program CSR, komunitas bisa berkembang, dan dengan adanya partisipasi komunitas terhadap program CSR, menandakan satu keberhasilan perusahaan dalam memberdayakan masyarakat dan memberikan suatu kebermanfaatan. Perusahaan juga dapat membawa dampak yang positif, serta tentunya kerjasama ini menjadi suatu hubungan yang saling menguntungkan. Next. Mungkin sekian dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan atau kekurangan dalam menjelaskan materi. Terima kasih lagi sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.